Teman-teman yang berada di ruang daring, ada yang ingin mengacungkan tangan, menunjukkan jari? Sudah tidak ada? Iya, silahkan Bapak, ada Pak Aryo, langsung menuju ke stand mic. Ada satu pertanyaan Pak Taufik dari peserta di ruang luring di Grand Ballroom Pullman 3. Silakan langsung ajukan pertanyaannya Bapak. Wabarakatuh Pak Taufik. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana sudah maghrib belum Pak? Maghribnya lebih awal memang di sini ya. Tadi pikir tetanggaan dengan Bali ini. Sebenarnya saya punya pertanyaan, dan pertanyaan saya sebenarnya tadi sudah disampaikan Mbak Inanda, ya, terwakili Mbak Inanda, tentang bagaimana peluang PTP dan Widya Iswara. Saya Aryo Pak, dari BPGP Provinsi Jawa Tengah, jadi Balai Besar Guru Penggerak di Jawa Tengah, berlokasi di Karanganyar. Saat ini JF yang ada di lembaga kami ada dua Bapak, yaitu PTP dan WI. Nah, kami sebenarnya sepenuhnya sadar bahwa kita itu punya peran yang berbeda, punya kompetensi yang berbeda gitu ya. Tapi ketika saya mendengarkan apa yang disajikan oleh Pak Taufik tentang ini Widya Iswara harus ditingkatkan kompetensinya, sehingga kompetensi dasar antara PTP dan Widya Iswara itu mirip-mirip Bapak, biarpun berperan dari kondisi yang sama gitu ya. Tapi tadi disampaikan oleh Mbak Nanda tentang learning ya, jadi kan berubah, bukan training tapi learning. Padahal selama ini kita memahami Widya Iswara itu tugasnya adalah mentraining Pak. Nah, bagaimana kita berkolaborasi yang cantik nanti di Balai Besar Guru Penggerak antara kami PTP dan Widya Iswara, sehingga kami tuh saya tugasnya ini tugasnya ini, dan kita bisa bermain bola yang cantik Pak, bukan malah istilahnya saling bingung gitu Pak. Ini tugasmu atau tugas gitu. Makasih ya Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak Aryo. Langsung saja Pak Taufik, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Aryo pertanyaannya. Saya pikir ini sebuah agenda yang harus kita, tadi pertanyaan Pak Pur apa yang akan kita lakukan tahun depan. Menurut saya salah satu yang prioritas adalah tadi bagaimana menggandeng gitu ya, berkolaborasi Widya Iswara, PTP, analis pengembangan kompetensi ya, tadi untuk memperkuat bagaimana proses pembelajaran yang ada di birokrasi kita. Jadi ini sebuah kebutuhan. Jadi sebenarnya konsep learning ini adalah kemudian membutuhkan kustomisasi gitu ya. Sebenarnya apa sih, misalnya pembelajaran di Karanganyar dengan di Bogor ini beda, ya, audiensnya beda, learning style-nya beda, ya. Ini yang kemudian si kawan-kawan PTP bisa membantu tadi. Seperti apa ada audiensnya tadi, ya kan? Oke, misalnya ini anak muda, atau mungkin ini orang-orang tua, atau gabungan dari tua dan muda dan seterusnya. Dan ini kita tahun kemarin ya, kita kumpulkan untuk melihat apa sebenarnya kreativitas kawan-kawan di dalam mendeliver pembelajaran secara blended tadi, karena Latsar ini ada klasikalnya yang Widya Iswara harus bisa combine tadi pembelajaran digital dengan klasikalnya dengan cara-cara yang berbeda. Ternyata banyak sekali ya. Jadi bukan kemudian mereka tidak lagi nunggu pedoman dari LAN, bukan, tapi mereka meng-create, dan ini sangat amat membantu. Nah, dalam meng-create tadi pendekatan-pendekatan yang custom tadi, menurut mungkin tempatnya beda-beda, ada yang di Sumatera mungkin lebih condong bagaimana manfaatkan tadi model cerita gitu ya, yang cerita lain tempat mungkin lebih bagaimana menggali rasa kebangsaannya, ada yang pakai game macam-macam. Nah yang ini saya pikir titik temunya analis analis pengembangan kompetensi yang mendesain tadi program kawan-kawan Widya Iswara yang biasanya hanya trainer ya,
Dan sekarang namanya trainer tidak hanya di di kelas, tetapi di ruang virtual, dan ini kita juga sudah punya kebijakan baru, dia akan mendampingi pembelajaran di tempat kerja, ya. Nah, jadi mereka pendamping di tempat kerja, ini mereka bisa menyarankan, yuk kawan-kawan PTP, kawan-kawan di unit ini perlu backup cara belajar yang lebih mampu menjembatani dari karakteristik, misalnya orangnya di situ campuran, ada milenial, ada kolonial, dan jumlahnya banyak ini ya. Contoh misalnya kawan-kawan di pemerintah daerah satu OPD misalnya, satu OPD jumlahnya ada puluhan, ratusan kadang-kadang. Nah, ini yang bisa nyambung ya dengan tiga peran ini. Ya, tentunya kalau ini saya bicara di dunia pelatihan ASN ya, pengembangan kompetensi ASN. Belum kita bicara tentang ada dosen, ada guru yang bisa berkolaborasi. Tapi saya melihat ini tugas PTP, Widya Iswara, analis pengembangan kompetensi ini tidak bisa terpisahkan. Dari ke depan di era digital, pengembangan kompetensi berbasis digital, ini kawan-kawan ini tidak terpisahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Ya, Bapak dan Ibu, demikian tadi diskusi dan tanya jawab. Saat ini saya mohon perkenan Pak Taufik untuk memberikan closing statement. Saya persilahkan Bapak. Ya, Mbak Indah, terima kasih banyak, dan Bapak Ibu terima kasih banyak. Ini saya tidak mengira ini ada di tengah-tengah PTP, saya hanya tadi ada undangan webinar, saya tidak tahu persis ini ada apa, tapi ternyata inilah kawan-kawan PTP yang ini saya sangat berharap banyak ya menjadi salah satu aktor di dalam kebijakan transformasi pembangunan kompetensi khususnya di dunia ASN ini yang tadi kita harapkan agenda kolaborasi ini menjadi salah satu prioritas ke depan para aktor-aktor pembangunan kompetensi ASN, ada Widya Iswara ASN, ada analis pengembangan kompetensi. Untuk itu maka saya sangat berharap dengan Bapak Ibu Jabatan Fungsional PTP, yuk mari kita perkuat kolaborasi ini, yuk kita bantu dunia ASN untuk bertransformasi untuk mewujudkan yang disebut dengan smart ASN, smart birokrasi tadi di era digital di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Sekali lagi mohon aplaus yang meriah Bapak dan Ibu untuk Bapak Dr. M. Taufik DIE, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Mengutip quotes Imam Ali bin Abi Thalib, ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki. Dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu. Ngeteh sore sambil duduk di balai-balai. Sambil nyemil bakwan gratis dari Ibu Andam Sari. Rahasia untuk maju adalah memulai. Aduh, ragu-ragu ya. Mari kita mulai berubah sejak dari dalam diri kita sendiri. Saya Indah bersama narasumber kita, Bapak Dr. M. Taufik DIE. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.